dari kata merdeka. Bagaimana memberikan testimoni di hadapan para pengambil foto saat ini? Sebenarnya mereka lah yang lebih objektif untuk melihat peristiwa saat itu. Karena ada yang foto dari sana, dari sana. Dan kalau mau jujur, kalau ada berita misalnya dari Jogja bentrok, kita tuh bisa membeli satu koran, kita baca dan itu menyemangati. Berbeda dengan situasi hari ini ya. Peristiwa jam 7 lewat 1, jam 7 lewat 2 sudah sampai kemana. Zaman dulu enggak. Berita tentang Jogja jangan-jangan kita belum tahu besok. Setelah teman-teman antara pewarta foto wartawan naik di berita, dan kita menafsirkan karena bahasanya sangat halus sekali. Apa? Ya, mungkin peristiwa pemberedelan Tempo, Detik, Editor, sampai apa yang dulu punya Surya Paloh itu. Prioritas itu mungkin menjadi trauma buat semua pemret saat itu, sehingga memilih beritanya pun hati-hati. Benar yang disampaikan tadi, ada beberapa larangan secara umum, cendana atau diberitakan, ABRI, Badan Polis atau ABRI tidak boleh diberitakan, dan banyak peristiwa yang lain. Lebih menakutkan lagi kalau kita ingat peristiwa Udin Bernas misalnya. Yang dia beritakan mungkin benar saat itu, tapi tidak pernah ada pembuktian sampai sekarang, dan untuk kebenaran yang dia perjuangkan dia kehilangan nyawanya. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya teman-teman jurnalis termasuk di dalamnya pewarta foto ini punya peran yang tidak sedikit. Kenapa? Mereka yang menyampaikan, kadang-kala tulisan tidak sanggup menceritakan itu. Kita tuh bisa duduk bareng-bareng sambil ngopi, ngerokok, ngelingkarin satu lembar koran dan bilang ini begini. Kadang-kala imajinasi kita dari foto-foto itu yang mulai menyemangati kita sendiri. Kenapa? Kalimat dalam koran itu tidak cukup kuat. Mungkin pemretnya nggak berani kali itu dari mana ya. Nah, jadi saya tidak pantas bercerita tentang hari per hari karena saya tidak punya bukti pendukung. Yang punya bukti pendukung pewarta foto. Dia bisa cerita hari Senin begini, ini fotonya. Hari Selasa begini, ini fotonya. Kita nggak punya. Saat itu tidak ada handphone, yang ada cuma pager. Jadi kalau misalnya mau bercerita tentang testimoni day to day, detik per detik, jam per jam, harusnya seluruh foto itu dikumpulkan. Mungkin kapan waktu kita bisa duduk sama-sama, kita berbicara sejarah tidak dari redaksi kata-katanya, tapi foto demi foto saja. Biarlah kemudian orang menampilkan itu. Karena orang bilang begini, satu-satunya kebenaran sejarah adalah kalau dia punya banyak cerita. Biarkan saja kemudian orang melihat peristiwa 98 ini dari berbagai macam kacamata, termasuk abang bilang tadi dari marinir ya boleh, bahkan dari cendana punya versi sendiri juga nggak apa-apa. Biarlah kemudian rakyat menjadi hakim dari semua yang dituliskan oleh semua orang tentang peristiwa ini. Jadi kalau kita bicara 98, kadang-kala begini, apa sih referensi perbandingan kita 66 kira-kira. 98 itu kalau saya ketemu dengan teman-teman, kita menang secara moral, tapi kalah secara politik. Betul. Kalau perbandingannya 66, Bung Karno jatuh, PKI dibubarkan dari DPR, dan aktivisnya masuk DPR menggantikan mereka. Saya jadi anggota DPR 2014. Itu berapa tahun dari tahun 98? Tanpa keistimewaan, tanpa apapun, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dihasilkan oleh perjuangan teman-teman jurnalis, teman-teman pewarta foto, teman-teman aktivis, yang kita hasilkan pas reformasi adalah kebebasan yang luar biasa, yang dinikmati oleh banyak sekali orang. Tiba-tiba ada partai-partai baru, ada organisasi-organisasi baru yang dulunya cuma dimonopoli oleh PWI. Sekarang orang bisa buat organisasi wartawan apa saja. Yang dulunya sudah bekerja dimonopoli oleh SPSI, sekarang hampir tiap kawasan industri punya serikat pekerjaannya sendiri. Yang dulunya partai cuma 3, sekarang kita sampai tidak hafal nama-nama partai. Semua menikmati itu. Lalu dari tahun 98 sampai hari ini mungkin sudah ada ribuan
ribuan gubernur, ini ratusan gubernur dan ribuan bupati yang lahir, yang tadinya tidak punya kesempatan, dia jadi punya kesempatan. Karena tadinya bupati dipilih oleh DPRD, gubernur dipilih oleh DPRD, beberapa periode dipilih langsung oleh rakyat. Semua yang dulunya tidak punya mimpi karena merasa tidak punya kesempatan, berikutnya punya kesempatan luar biasa. Presiden-presiden baru yang tadinya tidak punya harapan menjadi presiden, kalau kita lihat dari terahnya, kekayaannya, turunannya segala macam, sekarang mungkin. Pertanyaan saya, ada tidak yang mengucapkan terima kasih buat wartawan? Pertanyaan saya, ada tidak yang mengucapkan terima kasih kepada jurnalis yang dengan pilihan kata yang hati-hati menuliskan semangat perlawanan itu tersebar sampai ke kampus-kampus manapun? Ya, begitu juga tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada kami yang berjuang tahun 98. Jadi nasib kita beda-beda tipis. Pewarta foto tidak menjadi kelompok yang istimewa, aktivis 98 juga tidak istimewa amat, jurnalis juga tidak istimewa amat. Mungkin yang sekarang menikmati justru mereka tidak pernah berkontribusi buat pengetahuan yang lalu. Lalu kita mau apa? Mau marah, kecewa. Tadi saya ketemu teman satu sudah 25 tahun, dia bilang tidak pernah ketemu saya. Dan dia bilang habis itu dia pindah ke Belanda, dia pindah ke negara lain. Kenapa? Gue frustasi ya. Gue frustasi melihat Indonesia. Kenapa? Dia tidak bertindak lebih lanjut. Lalu gue tanya, memangnya kita punya hak untuk kecewa? Kalau kita memilih garis perjuangan, kita tidak punya hak bahkan untuk kecewa. Kita tidak punya hak bahkan untuk mengeluh lelah. Dan menurut saya, bukan berarti kami manusia super. Cuma ketika kita kecewa, pasti akan ada pihak lain yang ketawa-tawa. Saya sanggup mematahkan perjuangan mereka. Kira-kira seperti itu, abang-abang, kakak-kakak semuanya. Ini pertemuan luar biasa karena menjelang pemilu 2024 banyak orang akan bilang ini ada motif politiknya kan? Kenapa saat kita buat pameran foto, kita buat diskusi, semua bertanya seperti ini. Saya sampaikan, Generasi 98 setiap tahun, setiap bulan Mei pasti buat kegiatan. Lalu orang di luar sana bilang, yang lu dendamnya nih, lu dendam sama peristiwa itu. Tidak. Kalau kita memaparkan lagi foto-foto, kita menulis lagi peristiwa itu, mengingatkan kembali rakyat, itu bukan karena dendam. Itu bukan karena masa lalu, tapi kita berupaya untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pameran foto ini adalah bagian dari perjuangan merawat ingatan, karena kita tahu bahwa peristiwa kelam dulu tidak boleh terulang. Bentengnya apa? Ingatan. Saya berterima kasih pada teman-teman antara, teman-teman pewarta foto, teruslah sampaikan terus seperti ini. Tidak boleh ada yang tidak tahu. Sama seperti orang tua kita bercerita tentang banyak cerita-cerita masa lalu yang mungkin kita sebut sebagai legenda, agar kemudian tidak terulang sampai sekarang. Jadi saya yakin bahwa kita sedang tidak berbicara tentang masa lalu hari ini, tapi ini bagian dari perjuangan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Kalau Nelson Mandela bilang forgive but not forget, memaafkan tapi tidak lupakan. Kira-kira seperti itu, abang-abang ini sebagai terhormat buat saya bisa hadir di sini. Di belakang sana itu ada istri saya, dia juga salah satu aktivis. Orang bilang Adian dari peristiwa 98 dapat banyak, dapat duit, dapat enggak? Saya dapat istri. Saya kenal sama dia persis di depan gerbang gedung DPR tanggal 18 Mei. Ya, dan saya lihat saya waktu itu sedang memisahkan antara yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Kita periksa jagat alma maternya, kampusnya segala macam, dan saya berdiri di depan pintu yang dibuka 1,5 meter itu, dan mata kanan saya melihat ada perempuan sedang mengajar saya. Dan saya berpikir bahwa saya harus bertahan lebih lama di situ. Kenapa? Biar kekagumannya sampai pada titik puncak. Dan sekarang dia jadi istri saya sudah punya 2 anak. Kalau soal kerusuhan, saya juga dapatkan sesuatu, bukan susu saat itu, tapi celana dalam. Gak apa-apa ceritakan sedikit ya.
bordirnya di situ. Saya ingat betul warnanya putih. Sementara aktivis zaman saya dulu itu belinya itu celana dalam yang 5.300, yang 5 kali pakai karetnya kemana-mana, kira-kira seperti itu. Tiba-tiba, ini boleh dilanjut sedikit, boleh? Tiba-tiba saya dapat satu buah, warnanya putih, dan demonstrasi menggunakan itu mantap. Tidak geser kanan, tidak geser kiri, gitu. Tapi itu kan cuma bertahan 3 hari. Kita punya dulu namanya pohon jemuran. Di posko di Cawang itu, di belakang itu ada pohon mati. Nah, kita menjemur apa saja di situ. Dan di hari ketiga barang itu hilang. Dan kita tidak mungkin mencarinya sampai kemana-mana. Kira-kira seperti itu, artinya bahwa pengalaman mendapatkan barang jarahan itu. Ada yang dapat susu, saya dapat 1 buah. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Maaf kalau ada kalimat yang salah dan tidak berkenan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk antara yang sudah melakukan acara ini. Kalau bisa mungkin kapan waktu kita duduk berembuk bersama mengumpulkan lebih banyak foto lagi. Kita tanpa berangkat dari tendensi apapun, tapi generasi demi generasi harus tahu peristiwa ini pernah ada dalam satu hari 1.200 orang meninggal di ibu kota, 189 perempuan diperkosa, dan sampai hari ini kita tidak tahu siapa pelaku. Sebagai bangsa, saya menjadi malu. Ada kejahatan luar biasa, dan 25 tahun berlalu kita tidak pernah tahu siapa pelaku. Semoga pameran ini terus berjalan dari tahun ke tahun, jangan berhenti bercerita. Terima kasih.